Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Kita akan belajar ilmu nahu dan sekarang kita masuk ke ad-darsu al-awwal, pelajaran yang pertama, ta'rifu ilmin nahwi, definisi ilmu nahu. Penting bagi kita sebelum belajar sesuatu, kita mulai dari apa yang ingin kita ajari tersebut. Karena dengan tahu manfaatnya, dengan tahu kegunaannya, insya Allah kita akan tambah semangat di dalam mempelajari sesuatu tersebut. Begitu juga dengan materi kita ilmu nahu ini, penting untuk kita mengetahui apa sih ilmu nahu itu, apa sih kegunaan ilmu nahu itu, dan untuk apa sih kita belajar ilmu nahu. Nah, ilmu nahu adalah huwa ilmun yu'rafu bihi halu awakhiril kalim. Nah, ilmu nahu adalah suatu ilmu yang bisa diketahui dengan ilmu itu akhir setiap kata. Artinya gampangnya, ilmu nahu ini adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana mengharokati akhir dari setiap kata di dalam bahasa Arab. Nah, contohnya bisa kita lihat, misal ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu birajulin. Nah, pada kata rajul yang pertama dibaca rajulun, berharokat dhammah. Yang kedua, ra'aitu rajulan, rajul yang kedua dibaca fathah. Dan yang terakhir rajulin, diharokati kasroh. Ini adalah cara kerja ilmu nahu. Jadi mengetahui setiap akhir kata. Ja'a, harokatnya dibaca a, rojulun dibaca rojul, ro'aitu dibaca rojulan, dibaca maroltu dibaca rojulin. Nah, ini adalah ilmu nahu. Sekarang apa bedanya ilmu nahu dan ilmu sorof? Bedanya antara ilmu nahu dan ilmu sorof, al-farqu bainan nahwi was sarfi, bedanya antara ilmu nahu dan ilmu sorof, yahtassu ilmun nahwi bi ahwali kalimatil lughah al-arabiyyah min haitsu al-i'rab wal bina. Ilmu nahu membahas khusus kepada akhir kata di dalam bahasa Arab dari segi i'rab dan bina. Wal i'rab al-mutamassal bi raf'il kalimah. I'rab yang diwakili dengan kata yang dibaca rafa au nasbiha, atau dibaca nasab, au jarriha atau dibaca jar, au jazmiha atau berharokat jazm. Bainamal bina, sedangkan bina itu fahuwa luzumul kalimati li halatin wahidah. Sedangkan dimaksud bina adalah kata yang tetap pada satu keadaan. Jadi nanti akan dibahas pada bab selanjutnya tentang rofa, tentang i'rab dan bina. Tetapi yang menjadi titik tekan di sini bahwa ilmu nahu itu adalah ilmu yang khusus membahas akhir kata pada bahasa Arab. Artinya baik kata itu kata yang mu'rab atau kata yang mabni. Sedangkan mu'rab ya sudah disinggung sedikit di sini adalah diwakili dengan rofa, berharokat rofa, nasab, jar, dan jazm. Sedangkan bina adalah kata yang harokatnya selalu tetap, tidak berubah-ubah. Nah, sedangkan sorof, ammas sorfu, adapun yang dimaksud dengan sorof, fahuwa al-ilmu alladhi yusa'idu ala ma'rifati binyatil kalimah. Sorof adalah ilmu yang bisa membantu untuk mengetahui konstruksi, bentuk kata. Wadzalika,
litawdihil gharadi al-ma'nawi. Nah, artinya sorof ini suatu ilmu, suatu disiplin ilmu untuk mengetahui perubahan konstruksi kata, bentuk kata itu untuk tujuan perubahan makna juga tentunya. Contoh, dari mufrad berubah ke musanna, dari musanna berubah ke jamak. Ini kan berubah. Nah, itu wilayah ilmu sorof. Atau selain untuk memperjelas maksud makna, atau untuk perubahan kata. Contoh, merubah kata qaul kepada qala. Karena di dalam salah satu madhab, pokok kata itu bukan fi'il, tapi dari masdar. Jadi dari masdar ke fi'il madi, ke fi'il mudhari, ke isim fa'il. Nah, ini kan berubah bentuknya. Nanti insya Allah akan ada pembahasan khusus terkait ini. Apa kesimpulan dari yang kita bahas ibarat tadi? Wabitali fa inna nahwa was-sarfa ilmani yukammilani ba'duhuma ba'da. Berdasarkan apa yang kita sampaikan di awal, maka sesungguhnya nahwu dan sorof itu adalah dua ilmu yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Karena innan nahwa, sesungguhnya nahwu itu yuwaddihu i'raba wa bina al-kalimah, menjelaskan perubahan dan tetapnya suatu kata. Sedangkan sorof was-sorfa wa inna sorfa, maksudnya, dan sesungguhnya sorof yuwaddihu at-tahawulat wa taghayyurat, menjelaskan perubahan allati tajri, yang ada alal kalimah wa aqsamiha, pada kata itu dan bagaimana membentuk kata dari kata tersebut. Intinya bedanya nahwu dan sorof, kalau nahwu ini membahas pada harokat suatu kata akhirnya itu dan posisinya di dalam jumlah. Sedangkan sorof lebih kepada bagaimana mengkonstruksi, membentuk kata, suatu kata dari kata yang lain. Contohnya, kalau wilayah nahwu itu ra'aitu rajulan, setiap akhir kata harokatnya itu ditentukan oleh ilmu nahwu. Sedangkan kata rajul, rijal, rajulan, nah itu ditentukan oleh ilmu sorof. Ahammiyatu ilmin nahwi, pentingnya ilmu nahwu. Inna ilman nahwi min ahammi ulumil lughatil arabiyyah. Sesungguhnya ilmu nahwu adalah salah satu ilmu yang paling penting di dalam bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu nahwu yusaidu fit ta'arrufi ala sihhati aw dha'fi tarakib al-arabiyyah. Dengan ilmu nahwu kita bisa tahu apa yang benar dan yang salah di dalam susunan bahasa Arab. Dengan ilmu nahwu juga yu'arrafu kaifiyata sun'it tarkib al-arabi sihhatan wa saqaman. Dengan ilmu nahwu juga kita bisa tahu bagaimana membentuk, bagaimana menyusun bahasa Arab yang benar, dan tentu bagaimana susunan bahasa Arab yang salah. Jadi dengan ilmu nahwu kita bisa tahu ketika ada orang menyampaikan atau berbicara dengan bahasa Arab dan itu salah tarkibnya atau benar tarkibnya, kita bisa tahu. Kita juga bisa menyusun bahasa Arab dengan susunan yang benar dan kita bisa tahu juga bahwa susunan ini salah sehingga kita tidak menyusun demikian. Nah, intinya belajar ilmu nahwu adalah sesuatu yang sangat penting dan itu harus kita lakukan. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab pernah menyampaikan,
ta'allamu an-nahwa kama ta'allamuna as-sunan wal faraid. Belajarlah kalian ilmu nahu sebagaimana kalian belajar sunnah, sebagaimana kalian belajar ilmu-ilmu yang wajib. Artinya kata beliau, jangan sampai tidak belajar ilmu nahu. Belajarlah, milikilah ghirah yang belajar yang besar di dalam belajar ilmu nahu, sebagaimana kita memiliki ghirah yang besar di dalam belajar sunnah dan belajar ilmu-ilmu yang fardu. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan ta'rif ilmu nahwi, penjelasan tentang ilmu nahu. Semoga dengan mengetahui bahwa ilmu nahu adalah ilmu yang sangat penting, kita bisa memiliki ghirah, kita bisa memiliki semangat yang lebih untuk belajar ilmu nahu. Karena bahasa Arab, Al-Quran menggunakan bahasa Arab, hadis menggunakan bahasa Arab, dan sumber-sumber keagamaan yang utama semuanya menggunakan bahasa Arab. Dan kita tidak bisa belajar itu semua, kita tidak bisa memahami itu semua tanpa bahasa Arab yang benar. Dan bahasa Arab yang benar, kuncinya adalah ilmu nahu dan ilmu sorof. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.